4:4. Saya sudah baca tafsirnya bahwa itu perkataan langsung kepada Musa tanpa melalui malaikat. Oke, kita lari ke Alkitab. Tadi rekan-rekan sudah menyampaikan bagaimana Allah berbicara langsung kepada Abraham, berbicara kepada Musa. Ini bukan soal bertemu, berbicara. Ya, topiknya itu, ya kan? Terima kasih, itu aja ya. Oke. Gini Bang ya, kita harus sepakat dulu. Berkata-kata langsung menurut Al-Quran dengan berkata-kata langsung menurut Bible sama atau tidak? Jawab dulu. Kalau pengertian kita, kalau Allah itu berbicara langsung tanpa melalui malaikat, yaitu berbicara langsung. Hai Abraham, bawalah anakmu yang kau kasihi. Sebentar ya Bang. Hai Musa. Sebentar, Bang. Jadi sebentar. sama dengan Hai Musa. Jadi tanpa perantara malaikat. Itu maksud saya. Sebentar ya Bang ya. Soal penafsiran yang lain, saya cuma ingatkan Ustadz Tata di kitabmu ada loh Ustadz ayat ini yang Allah langsung berbicara tanpa malaikat. Iya Bang, gitu Bang tadi kan sudah diangkat tadi sama Tata di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Tidaklah patut bagi Allah berbicara langsung kepada manusia kecuali melalui tabir, di belakang tabir, perantara atau malaikat, dan mengutus seorang utusan kecuali dengan kehendaknya. Kan gitu ya? Ada kecuali dengan siapa yang dikehendakinya. Nah, ada kecuali kepada siapa yang dikehendakinya. Paham tidak? Nah, yang kedua, pertanyaan kami sebagai Muslim, apakah kedudukan berkata-kata langsung menurut Al-Quran dan berkata-kata langsung menurut Bible sama, iya atau tidak? Jawab. Sepanjang tanpa perantara ya sudah berkata-kata langsung. Itu pemahaman kita dengan akal sehat. Iya, jawab dulu Bang, sama dan atau begitu. Tidak gitu loh. Terserah kalau Al-Quran menafsirkan berkata langsung Bang, itu berbeda. Saya tidak masuk kan ke situ. Sudah disampaikan. Iya kan? Sekali lagi ya, sebentar. Gitu. Sekali lagi ya. Kita masuk ke definisi. Seperti iya, itu, sebentar ya Bang. Oke, sebentar. Bang Ando, tadi Ustadz Tahta dan sebagian Muslim sudah memperkuat penyampaiannya di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Tidaklah patut bagi Allah berkata-kata langsung kepada manusianya kecuali di belakang tabir dengan menggunakan tabir, ayat dan perantaran dengan wahyu dan mengutus seorang malaikat dan kepada kepada seorang utusan kecuali kepada siapa yang dikehendakinya. Itu poinnya. Nah, apakah Allah berkata-kata langsung kepada Musa? Yes. Apakah berkata-kata langsung kepada Musa menampakkan diri? Tidak. Itu poinnya. Allah berkata-kata langsung kepada Musa, tetapi tidak menampakkan diri. Pertanyaan kami, apakah menurut Bible berkata-kata langsung kepada Musa dengan menampakkan diri, iya atau tidak? Jawab. Tadi persoalannya karena saya dengar, ya mohon maaf ya. Bang. Tunggu dulu, saya konteksnya berbicara langsung tidak supaya kita jangan muter di sini aja gitu loh. Kepada Musa, kepada siapapun itu yang saya dengar. Jangan muter. Maka saya tunjuk dari Al-Quran. Saya tidak berbicara bertemu, ya kan? Tolong dijawab persamaannya Bang, tolong. Iya. Jadi konteksnya karena itu saya dengar-dengar tidak pernah Allah berbicara langsung, selalu perantaraan malaikat, selalu ini. Lah saya tunjuklah dalil Quran, saya tunjuk Alkitab. Sebenarnya ini sudah clear, sudah selesai perdebatan ini. Belum clear. Kamu yang ingin mengklirkan. Mengklirkan. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyampaikan kepada Musa, Musa hanya mendengar suara, bukan Musa melihat penampakan Tuhan, bukan. Nah, ketika Nabi Ibrahim mendengar suara, bukan melihat diri, tetapi hanya mendengar suara. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu,
tetapi dia melalui perantara malaikat yang sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazala ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah mewahyukan Al-Quran dengan izin Allah. Itu Bang. Nah, pertanyaan kami, apakah kedudukan berkata-kata langsung kepada seorang utusan dengan menampakkan diri, iya atau tidak menurut Bible? Jawab. Ini lucu. Sekarang aku tanya balik, apakah kalian mengakui An-Nisa 164 dan Arab 144 Allah berbicara langsung kepada Musa? Itu saya tidak masuk. Silakan baca tafsirnya. Sepanjang yang saya baca tafsirnya itu tanpa perantara malaikat langsung. Saya tidak berbicara bertemu. Gitu loh. Saya tidak berbicara bertemu. Dijawab dulu pertanyaannya, jangan cara langsung tanpa malaikat mematahkan perkataan Ustaz Fatah yang mengatakan tidak pernah Allah berbicara langsung, hanya melalui malaikat. Itu bahasanya tadi. Nah, ayo Bang, kamu bisa ya. Oke, sebentar Bang Hasan. Sebentar Bang Hasan, sebentar. Bang Ando, kalau misalnya Bang Ando itu tetap ngotot, bisa nggak Bang Ando tampilkan data yang Bang Ando tadi bacakan tafsirnya itu? Ada nggak di situ bahwa Allah menampakkan dirinya? Ada nggak? Kita ini jangan inilah, silakan buka aja tadi. Enggak, tidak. Bang Ando tadi bilang membaca tafsir. Oke, baik, kita ikuti deh. Nah, saya tanya, bisa nggak Abang tampilkan datanya di sini supaya kita lihat bahwa betul yang Bang Ando baca ini memang ternyata Allah menampakkan dirinya. Ada nggak? Karena yang saya baca tafsirnya tidak seperti yang dikatakan Ando. Jadi sudah kamu tidak menipu Ando, biar kami tidak mendukung Arab 144 silakan. Kami sudah baca, tidak ada ayat di mana dikatakan Allah menampakkan diri kepada Musa. Baik, saya bacakan aja deh, Bang Ando nih, saya bacakan aja nih ya, yang di dalam Al-Quran. Nanti Bang Ando nanti tampilkan ayatnya ya. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 103 Allah mengatakan, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Dialah yang maha halus lagi maha melihat. Nah, pertanyaannya di 1 Timotius 6 nomor 15 ternyata dikatakan juga tidak ada mata manusia yang pernah melihat dia. Nah, pertanyaannya, saya minta dong dengan teman-teman muslim di sini, tafsir dari Al-Quran yang Bang Ando baca, ada nggak di situ Allah menampakkan dirinya? Silakan. Baik, di tafsir berapa Ando? Yang kau maksudkan Tuhan menampakkan diri itu di ayat mana? Saya spill-kan gambarnya. Ya, jangan dia apa ya? Jangan. Bentar Akhi, bentar. Bang Ando, kita kejar persamaannya ya. Kita kejar persamaannya. Kalau sama, berarti Muslim itu berdusta. Tapi kalau tidak sama, berarti Kristen yang sedang berdusta. Ayat di mana Ando kau bilang? Begini, An-Nisa. Sebentar, tidak usah kemana. Saya sebut ayatnya ya. Saya sebut ayatnya ya. Di ayat berapa? Saya sebut dalilnya supaya dicatat. An-Nisa ayat 164. Oke. Sebentar, An-Nisa saja dulu. An-Nisa. Sebentar, satu aja dulu. 164. Oke, dicatat. An-Nisa saja 164. Sebentar, itu saja. Oke, satu lagi. Satu lagi. Satu dulu. Al-Arab ayat 1442 nih, dua. Al-Arab 144. Saya tidak menafsirkan, tapi saya baca tafsir Kementerian Agama Arab Saudi. Iya. Kementerian Agama Arab Saudi. Ya udah bentar Bang Ando, mau dicek ini, mau dicek. Bentar Bang Ando, bentar. Dia menipu atau tidak? Mau dicek ya? Dia menipu atau tidak ya? Mau dicek. Lanjut. Oke. An-Nisa 164, Al-Arab. Iya, udah Bang Ando. Gini ya Bang Ando. Tolong digedein layar. Udah. Data bukan Muslim. Biar. Udah. Enggak apa-apa. Kita cuma bentar. Dia menipu atau tidak. Satu. Lanjut. Ya. Kita hanya mau buktikan. Nih, saya bacain ya. Ini Bapak baca ini, apa ini? An-Nisa ayat 164 benar? Biar saya menjelaskan. Berarti. Ini saya jelaskan itu. Ada beberapa rasul
telah kami ceritakan. Ini Bang. Saya jelaskan. Silakan lagi. Lanjut. Siap. Jadi gini ya. Tutup aja. Kita harus tahu dulu kuncinya ayat ini ada di Asy-Syura ayat 51. Bahwa Allah berfirman kepada para nabi dengan 3 cara. Pertama dengan wahyu. Sebagaimana ayat Shaffat ayat 100. Di situ Abraham bermimpi dapat wahyu disuruh menyembelih putranya. Nah itulah wahyu namanya. Au yursila rasulan atau dibacakan dulu ayat 164 tadi dibacakan dulu. Iya dibacakan dulu kenapa dipotong? Iya bentar. Dibacakan dulu lengkap ayatnya. Kalau saya salah minta maaf. Tapi iya betul bisa Bang Ando. Tapi diam dulu ya. Diam dulu. Kalau Mal Merdeka nggak boleh kayak gitu. Kalau mau ada data buka sendiri Pak. Lah, ini biar kamu tahu bagaimana caranya Allah berfirman kepada para nabi dengan 3 cara itu. Au miwarain hijab yang terakhir atau bicara di belakang tabir sebagaimana kepada Musa. Nah, makanya di An-Nisa 164 ini di situ Allah bicara kepada Musa au miwarain hijab di situ. Maksudnya langsung di situ, tidak pakai malaikat. Makanya dari awal tadi saya sudah ceritakan sebagaimana saya orang Pasuruan bicara kepada Bang Jul di Palu. Lalu saya mengatakan, Bang Jul, bagaimana kabarnya? Ya, kamu siapa ini? Innani tahta, sesungguhnya aku tahta. Nah, Bang Jul ini mendengar suara saya langsung kan? Ya, tidak pakai ferry. Kalau saya pakai ferry, bilang ke Bang Jul ya kalau kamu ke Palu. Ya, bilang bagaimana kabarnya. Nah, pesan-pesan dari saya. Nah, berarti kan saya mutus ini. Bang Jul tidak mendengar langsung dari saya, Pak, tapi mendengar dari Ferry. Nah, kalau kepada Musa ini, miwarain hijab itu, saya ini langsung kepada Bang Jul. Tapi suara saya keluar dari nyala api itu. Apakah nyala api itu wujud saya? Tidak. Makanya di surah Al-Qasas 30, apa kata Allah? Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kan gitu. Ibaratkan gini, sesungguhnya aku Bang Jul tahta. Oh, kamu tahta. Nah, Bang Jul dengar dari mana itu? Dari HP. Apakah HP itu wujud saya? Tidak. Saya di mana? Ya di tempat saya di Pasuruan. Itulah namanya di dalam surat Asy-Syura ayat 51, miwarain hijab namanya. Bicara langsung tapi tidak menunjukkan wujud saya. Tidak langsung datang ke Musa, tidak. Cuma saya memperdengarkan suara saya. Kalau Allah melalui nyala api. Nah, ini harus tahu. Beda dengan di Bible. Kalau dalam Bible yang bicara kepada Musa di nyala api itu malaikat. Mana datanya? Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Coba. Lalu malaikat Tuhan. Saya tambah lagi datanya, Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepada Musa. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Malaikat kalau dalam Al-Quran, Allah bicara itu. Musa, innani Allah, sesungguhnya aku Allah. Nah, Tuhan kan gitu. Nah, itu Allah langsung, maksudnya langsung di situ, bukan langsung datang sendiri ke sana, enggak. Ibaratkan saya bicara kepada Bang Jul lewat HP. Bang Jul dengar saya di HP itu. HP bukan wujud saya. Itulah miwarain hijab. Gitu loh. Nah, yang terakhir kalau versi Bible semuanya malaikat. Ya, tidak ada seperti jelasan seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran dijelaskan, tata bagaimana caranya Allah berfirman kepada Nabi dengan 3 cara. Ya, Asy-Syura ayat 51. Kalau dalam Bible semuanya pakai malaikat. Kepada Musa Keluaran 3 ayat 2 malaikat. Kepada Abraham Kejadian 22 ayat 11 malaikat. Kepada Yakub Kejadian 32 ayat 1 malaikat. Kepada Zakaria Lukas 1 ayat 11 malaikat. Kepada Elia 2 Raja-Raja 1 malaikat. Kepada Maria malaikat Jibril Lukas 1 ayat 26. Kepada orang Israel malaikat Hakim-Hakim 2 ayat 4. Jelas semuanya. Kenapa kok harus pakai malaikat dalam Bible? Nah, yang terakhir, kenapa dalam Bible itu selalu pakai malaikat? Jawabannya ada di 2 Tawarikh 6:18.
Ya, atau 1 Raja-Raja 8:27 karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Yang kedua, karena Tuhan tidak bisa didengar suaranya. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Makanya dalam Bible semuanya pakai malaikat. Tidak sedetail Al-Quran penjelasannya. Gitu maksud saya tadi itu. Oke, lanjut. Iya, izin. Dan di sini setelah saya buka An-Nisa ayat 164, tidak ada Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Seperti framingnya si Ando. Makanya tadi saya bilang. Makanya Bang Akal maksudnya langsung di situ tidak pakai malaikat. Makanya tadi saya contohkan. Beda dengan saya gini. Ferry, kamu mau kemana? Ke Palu. Oh iya ya, titip salam ke Bang Jul. Nah ini saya pakai Ferry, tidak langsung. Tapi kalau saya pakai telepon langsung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kata Bang Jul. Innani tahta. Aku ini tahta Bang Jul. Kan langsung ini. Tapi miwaroin hijab maksudnya apa? Aku tidak datang ke Palu lewat media. Itu. Sama dengan Allah bicara langsung kepada Musa. Musa ini hanya mendengar suara yang keluar dari nyala api. Api itu bukan wujud Allah. Gitu ya. Oke silakan Bang. Mantap Bang Ando, silakan dibuka mute-nya Bang Ando. Saya rasa udah jelas Bang Ando ya. Dibuka mute-nya Bang Ando, silakan. Bang Ando, ya Halo, silakan iya. Bang Ando. Iya, Saya silakan. pikir Ustadz Tata hanya pernah rahasia. Saya fokus kepada Nisa 164 dan Araf Innalillahi wa inna ilaihi 144 raji'un, untuk Tuhan. membuktikan bahwa Allah berbicara tidak hanya melalui perantara. Tafsir Kementerian Agama, tafsir Kementerian Arab Saudi juga mengatakan bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa. Oke Ustadz Tata ya, saya tidak saya malah mengatakan bahwa di Al-Quran ada ayat Allah berbicara langsung. Saya tunjuk An-Nisa 164 dan Arab 144. Saya baca tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Agama Arab Saudi mengatakan berbicara langsung kepada Musa. Oke? Itu. Di mana di sini Allah menampakkan diri? Bukan persoalan menampakkan diri, jangan lari topik. Ini kan narasi kau. Ustaz Narasi Tata yang selalu kau berkata begini. tidak pernah berbicara. Saya tidak pernah berkata bertemu menampakkan diri. Kita ngomong. Tadi kan sudah Ustaz Tata, dengerin dulu gantian. Iya, jangan dia lari topiknya. Berbicara loh. Astaga, diam dulu. Pak bisa ndak pantatnya disumbat Pak sedikit, mulut aja yang dibuka Pak biar tidak bising. Ya, ya. Jangan, kita tunjukkan dulu bagaimana kau menipu. Jangan turun dulu Pak, kita tunjukkan dulu tipuan kau. Anda kok menuduh saya menipu? Bagaimana Anda menuduh saya ini menipu? Dari mana? Iya, diam. Makanya lu diam untuk membuktikan kau menipu atau tidak. Menyimpulkan menipu. Saya tunjukkan datanya. Anda menipu. Saya bilang Anda menipu, ini datanya. Mas, baca tafsir web. Tafsir web ada di sini tafsir web. 164 nih. An-Nisa ayat 164. Baca. Allah di sini hanya berbicara langsung, tetapi Bentar, tidak Bang ada Ando, kata bentar. menampakkan diri. Sebentar Ando, jangan kepanasan. Kalau tipuan dibongkar, bilang saja maaf. Kenapa salah saya maksud. menipu? Tidak apa-apa. Buktinya di sini tidak ada kata Allah menampakkan diri. Saya tidak mengatakan menampakkan diri. Gimana sih kalian tuh? Dari tadi kau ngotot masalah menampakkan diri, ingat, jangan menipu kau. Buka rekaman saya tidak pernah. Diri. Jangan bertakia ya. Dari Saya tadi tidak pernah mengatakan menampakkan diri. Kau membuka ayat Saya ini berbicara untuk langsung berbicara buka rekamannya. kepada Musa secara langsung. Memojokkan orang. Ingat Pandu, sabar Pandu. Tipuanmu kita buka. Di ayat ini sudah dijelaskan sama Akitahta bahwa Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Apa maksud langsung? Diam dulu nih, Pak, pantatnya disumbat dulu Pak biar nggak ribut. Ini waktu aku tenang aja. Ya, oke. Di sini Ustaz Tata berbicara langsung, sudah digambarkan. Ustaz Tata menelpon kepada Bang Zulkifli. Halo, Zulkifli berkata, siapa ini? Aku Tahta. Jelas Ustaz Tata sendiri yang berbicara kepada Zulkifli melalui perantara handphone. Allah berbicara kepada Musa melalui tabir, nyala api. Ya, apakah nyala api itu adalah Allah? Itu tentu tidak. Ini yang sering kau narasikan, seakan-akan kau pintar sekali menafsir Al-Quran.
bahwa Allah sudah menunjukkan dirinya secara langsung kepada Musa. Kan itu tipuan kau. Berapa kali pun dijabarkan oleh kami bahwa yang dimaksud berbicara secara langsung, Jangan perkara ya, berbicaranya Musa ini melalui tabir nyala api. Iya sudah, jangan dulu topiknya Pak. berbicara. Pak, jangan kaget Pak, jangan kaget. Kita buktikan bahwa Bapak menipu dari tadi, ngotot menipu. Jangan Ini tipuan Bapak di sini. Iya, Kata langsung menipu, saya mengatakan langsung aja tafsirnya aja. sebagaimana Itu Bang benar Akal. kan? Langsung itu kan benar berbicara. langsung Tafsir baca web, aja. baca tafsir web. Kementerian Agama. Ayo, ini berbicara bukan berjumpa ya. Buka rekamannya. Nah, Ini nih teman-teman nih perlu dipahami ya. saya Apapun tidak yang pernah isi berlalu. bertemu berbicara. Di sinilah yang saya letak protes Ustaz kebulusannya Tata, orang karena Kristen dia ya. mengatakan Ketika tidak orang pernah Kristen berbicara itu langsung, selalu mau- melalui perantara dari malaikat. tadi sudah dijelasin. Nah, Sudah Pak Ando, diam dulu. Diam dulu. Iya, Pak Ando. udah dah. Dari tadi Ustaz Tata Di-mute. sudah menjabarkan ya bahwa terkait kejadian Musa itu Allah berbicara melalui Musa perantaran api. Sudah jelas. Allah berbicara langsung. Maksud kata langsung ini Allah lah yang berbicara memperdengarkan suaranya secara langsung. Tetapi apakah api itu adalah Allah? Tentu tidak. Nah, berapa kali pun dijelasin, otak Kristen ini mau menyeret, membawa kata langsung ini seakan-akan wujud Tuhan itu yang ada. Ini yang dimaksud. Karena kegagal pahaman dia, ketidaktahuan dia. Makanya tadi Kang Hasan, ya Kang Hasan sudah sampaikan, tapi tidak mau dijawab. Langsung versus Kristen dan Islam itu seperti apa? Kan nggak mau dijawab untuk menutup ini. Jadi ini yang dipermasalahkan dia, seakan-akan itu pinter, tapi nggak ada ilmu. Oke, Ya. baik. Teman-teman paham Siap. ya? Mantap. Ini. Lanjut Bro. Silakan kita ke sang pencerah dulu ini. Sang pencerah, aduh, mate mija sang pencerah ini. Pencerah apa ini? Lanjut, sang pencerah monitor. Siap. Lanjut. Nah, silakan ditanggapi dulu. Atau kita mau kembali ke tema ini, Kristen salah sembah. Bang Ando gimana? Iya, ke tema aja, Sebenarnya silakan. kalau saya Bang, gini ya. Iya. Judul abang ini sudah salah. Oke. Ya. Kenapa? Salahnya di mana? Silakan. Lalu yang abang sembah salahnya di mana? siapa? Kan artinya kan abang sedang menuduh orang lain ini. Oke, udah ya. baik. Sebelum Ustadz Tata dengan Bang Akal, gini, saya mau mempertanggungjawabkan tema saya. Yang pertama, teman-teman kan selalu ditanya Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Tetapi di sini teman-teman Kristen juga mengakui bahwa Bapa itu adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Nah, begitu terus selalu ditanya. Ketika mau dibaca Bible, ternyata Yesus bersyukur kepada sosok yang lain. Teman-teman mengakui itu. Tapi ketika ditanya, Yesus adalah Tuhan. Nah, sementara Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, artinya di sini Kristen salah sembah. Yang harus disembah itu adalah Bapa atau Tuhan itu sendiri, bukan Yesus. Yesus utusan. Oke, lanjut. Oke, itu kan Abang, Anda gantian aja, menafsirkan. gantian. Saya Tunggu dulu ya. Saya mau Habis ini menanggapi Kristen, dulu. tunggu dulu. Saya Aku mau dulu, menanggapi biar- dulu. Anda itu menafsirkan Alkitab comot ayat-ayat. Kalau Jangan saya kayak gini, jelaskan, Ando. Yohanes Gampang 1 itu, ayat Bang 1 Ando. Anda baca. Gampang. Ayat 13. Langsung Yohanes ngomel, 1 langsung gini 14. aja. Saya Satu-satu, Ando. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 10 ayat 28 baru Oke, Anda tahu. oke. Jadi Oke, jangan kita gantian dulu, gantian. Ya, Oke, lanjut. Anda comot ini. Ando, dengerin nih. Iya. Kalau lawan orang Yohanes tua ini 14 ayat 6 baru Anda tahu. Saya udah katakan di situ. Iya, udah bentar dulu. Saya mute Lebih dulu baik. Anda. Sudah. Lanjut. Mau ditanggapin. Oke. Ya. Apakah lebih Oke. baik begini Gimana ini? Sholawat Nabi aja lah kita topik sholawat Sudahlah Nabi. Apa itu dulu sholawat ditanggapi. Nabi? Ini Itu Bang Ando mau topiknya. ditanggapi. Bentar. Yuk, topiknya sholawat Nabi apa itu? Al-Asap 56. Oke. Sebentar, ya, diam dulu, Aku diam dulu, mute diam dulu dulu, Anda ya. diam Aku mute dulu. dulu Anda ini. Astaga. Ya. Silakan Ustaz Tata. Lanjut Ustaz. Oke. Silakan Ustaz. Jadi gini ya, untuk mengetahui salah sembah atau benar itu gampang. Pertama kita harus tahu definisi Tuhan dulu. Karena definisi Tuhan itu coba ketik saja. Apa itu Tuhan? Pertama wujud tertinggi. Yang kedua disembah. Yang ketiga pencipta. Nah Allah ini sudah memenuhi syarat. Pertama dia wujud tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Wa huwal aliyul azim.
Ya, ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nanti tak lahir ayat itu. Wa huwal aliyyul azim. Dialah maha tinggi, maha agung. Berarti wujud tertinggi. Tuhan itu kan wujud tertinggi, Allah. Berarti Allah itu Tuhan. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu disembah. Apakah Allah disembah? Iya. Dia satu-satunya yang berhak disembah. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Yang ketiga, pencipta. Maka Allah pencipta. Surah Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 10. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi, kriteria Tuhan ada semua pada Allah. Dialah wujud tertinggi, disembah, pencipta. Nah, kenapa temanya di sini Kristen salah sembah? Karena mereka ini menyembah, mentuhankan Yesus yang bukan Tuhan. Satu contoh. Menurut Yesus, wujud tertinggi dirinya atau Allah Bapa? Ternyata Allah Bapa. Yohanes 13:16, Bapa lebih tinggi. Yohanes 14:28, lebih besar Bapa daripada aku. Berarti yang wujud tertinggi Bapa, bukan Yesus. Yang kedua, Tuhan ini kan disembah. Yesus menyembah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah, termasuk Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaannya, Sus, Tuhan yang kamu kenal siapa yang kamu sembah itu? Allah Bapa. Matius 11:25. Yang ketiga, pencipta. Kejadian 1 ayat 1, Allah yang menciptakan. Yesus tidak. Berarti Kristen salah sembah. Yang seharusnya Allah Tuhannya Yesus, malah Yesusnya. Berarti salah sembah mereka. Gitu. Oke, saya boleh tanggapin. Saya boleh tanggapin ya. Soal Tuhan ya, soal pengertian Tuhan. Saya bacakan Al-Jasiyah ayat 23. Jangan kemana-mana Pak, salah sembah Tunggu dulu, judulnya. maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Itu Gak nyambung, gak ya, nyambung. Quran itu. Gak nyambung, Hawa gak nafsu nyambung. pun bisa jadi Tuhan. Kemana ini Bang Andok? Oke, Di Kemana Bang layarku, Andok? host. tunggu. Lanjut, Ini lanjut. menanggapi pengertian Bentar, Bang Tuhan. Andok. Pengertian Fokus Tuhan. tema, fokus tema. Hawa Dia nafsu banyak pun semua. bisa jadi Tadi Tuhan. Ustaz Tata bertakiyah, Iblis pun dia bisa banyak jadi semua. Tuhan. Itu artinya fokus tema Tuhan lah, Bang adalah Sang kepada Pencerah. kepada Makanya siapa diam kita dulu. menaklukkan diri. Bentar Diam Bang dulu, Andok, bentar biar dulu, bentar. kondusif. Anda saya mute dulu. Katanya Anda saya mute kondusif. dulu. Gak adil Iya, juga ini iya. hostnya ini. Tolong, Gini, host, gini kita- loh, tetap fokus tema loh Bang Sang Pencerah. Gitu Bang Ando loh. lagi menjelaskan, Ustaz Tata tadi kemana-mana Tidak juga sama bertakiyah. temanya. Saya Beda boleh temanya. menanggapi soal Beda. Tuhan itu Iya. apa. Saya Baik, menanggapi teman-teman ya. Kristen ya. Kita Yang kembali ke namanya tema. Tuhan Oke. itu kepada siapa Anda Teman-teman menaklukkan Kristen, diri, baik, menaati, kita ya, kembali ke maka tema, hawa ya. nafsu pun bisa jadi Tuhan, bisa Apa jadi sih? Baik. Iya. Bentar lah Tidak, dulu, tidak. Nih baca nih. Ya. Jadi baik, gini. Oke Ando ya. Kita Baca kembali ke Al-Jasiyah ayat 23. Apakah Tuhan- Pernahkah kamu apakah melihat hawa Kristen nafsunya salah dijadikan sembah? Tuhan? Udah, bentar dulu, Jadi supaya kita Di mute dapat dulu, Di mute, astaga. Di mute, ya. Ah, Baik. ilah ilallah, Kita kembali kenapa ke ini? tema aja teman-teman ya. Apakah Kristen salah sembah? Apa yang sudah yang Oke. dijelaskan Ustaz Sasta itu terkonfigurasi dengan data yang ada di Bible. Tuhan Oke. itu kan maha pencipta, maha segalanya, patut disembah. Udah takiyahnya Bang. Sebentar tema dulu, kita. belum selesai aku. Aku sesuai tema nih, mari kita lihat. Apakah Kristen salah sembah? Iya, jawabannya iya. Ini bertakiyah Karena lagi kenapa? ini namanya ini. Yesus Bentar, Sang sendiri Pencerah, itu menyembah. bentar. Yesus itu sendiri Gantian lah, tadi menyembah udah nih Ustaz ayatnya Tata nih. loh. Ini Matius akal sehat lagi. 26. Aduh. Nah, kita bantuan aja memperlihatkan bahwa kalian salah sembah. Di dalam Matius 26 Tadi ayat udah 39, jelas loh, Bang apa yang akal dikerjakan sehat. Yesus? Sebentar Bang, apa yang dikerjakan Yesus? Yesus sendiri itu menyembah. Di mana ayatnya? Percuma Matius diterangin. 26 ayat 39. Ini apa Aku lebih suka Maka Al-Asad ia lima maju ananda. sedikit, lalu ia sujud dan berdoa. Yesus melakukan hal ini. Jadi kalau ada Kristen yang menyembah Yesus itu salah, karena Yesus sendiri menyembah kepada Tuhannya. Di dalam Matius 26 ayat 39, kemudian di dalam Lukas 22:41, Markus 14:35-39 sama ayatnya. Jadi kenapa dikatakan Sudah? Anda salah sembah? Karena Yesus Sudah? sendiri menyembah kepada Bapa. Ya, Sudah? bukan minta disembah. Silakan. Ya sudah. Oke, lanjut. Sudah. Silakan, Udah siap silakan, takiyahnya? silakan. Ya, silakan Nah, ditanggapi. gitu dong.
Biar Silakan. adil host gitu kan. Oke, saya nggak mau menanggapi itu. Oke, itu karena abang tidak mengimaninya. Oke, siap. Saya mau tanya kembali kepada abang. Lalu yang abang sembah itu siapa? Apakah pernah Allah berkata langsung, akulah Allah, sembahlah aku, gitu loh? Ada nggak? Ini anak Allah. Sudah dijelaskan. Bahasa Indonesianya aja bang. Kata tadi. Ngerti kita bahasa Aku Arab. ini Iya, iya, Tuhanmu. baik. Satu. Lanjut. Izin masuk ya. Lanjut. Ya, lanjut. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Ya, izin masuk ya Bang sang penceramah ya. Sebagaimana agama itu, apakah agama itu datangnya dari manusia? Agama itu pastinya datang dari Berlari-lari lagi tadi Sebentar dibilang. dulu, kamu sebentar dulu. Oke, lanjut. Iya sebentar ya. Agama itu datangnya dari Allah. Agama itu datangnya dari Tuhan. Di dalam agama ada namanya hukum. Di dalam agama adanya sebentar. Aduh. Di dalam agama ada namanya perintah. Di dalam agama ada namanya ketentuan. Apa di balik perintah? Yaitu salah satunya perintah menyembah kepada Tuhan. Apakah Allah berkata langsung untuk menyembah kepada Tuhan? Di dalam surat At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi shalah lizikri. Maka Allah ketika Musa diwahyukan kepadanya di Gunung Sinai, Allah menyampaikan kepada Musa, "Ya Musa, aku sesungguhnya ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat kepadaku untuk mengingatku." Nah, kamu mengangkat di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya seperti kamu gitu loh. Yang menjadikan hawa nafsumu menuhankan manusia. Ya itu. Yang saya tanya itu bang, di mana pernah, itu kan Musa, di mana pernah umat Islam Allah berkata kepada umat Islam, akulah Allah, sembahlah aku. An-Nisa 36. Baca dulu, baca. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Siapa yang berbicara di situ? Ya, itu Quran firman-Nya Allah itu. Yang berbicara Allah, ngerti nggak? Iya, Al-Quran itu firman-Nya siapa? Al-Quran ini. Jadi yang berbicara di situ siapa? Ya Allah. Ibaratkan saya mengatakan. Coba baca ayatnya, coba baca ayatnya. Misalnya saya ini Tuhan. Sembahlah tahta dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Nah. Gimana? Ada nggak di situ dikatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Itu loh. Saya mengatakan gini ya. Sembahlah tahta, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Ada Iya, di mana ayatnya? Bentar sang pencerah, apa sih kamu nanya Al-Quran ini sementara dijelaskan loh. Iya, ayatnya di mana Allah berkata langsung. La haula wala quwata, makanya diam. Lanjut Ustaz. Ayo. Lanjut. Gini, Al-Quran itu firman-Nya Allah. Ya, An-Nisa 36 itu sembahlah Allah. Di situ kan firman-Nya Allah itu. Ayo. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Jadi kita diperintah hanya menyembah Allah, tidak boleh lainnya. Itu Udah. namanya himbauan, Ustaz. Nah sekarang perintah Yesus. Oke, sekarang kamu menyembah siapa? Tadi pertanyaan saya udah jelas sekali loh pertanyaan saya, Ustaz. Di mana Allah berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Ada enggak gitu loh? Enggak ada, bilang enggak ada, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bang gini bang ya, bang cerah. Kedudukan Al-Quran itu yang harus abang pahami adalah di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantaqi 'anil hawa. Bentar bang. Ya sebentar dulu bang. Abang kan mau minta penjelasan. Enggak. Ustaz Sebelum abang sudah sambung menyampaikan gini. sebentar dulu bang. Sebentar Bentar ya. aja dikit Iya aja. sebentar dulu. Kristen aneh ya. Dia Iya, kitanya sebentar dia dulu. punya Kalau abang jawab. begini bang. Enggak, gini Kalau aja, abang Bang, gini mengatakan, aja, Bang. Kita abang rolling harus ya, Bang, ya. memahami kedudukan Satu. Al-Quran. Gini Oi. abangku,
Kalau abang berkata, kalau abang memahami Al-Quran, maka abang akan mengerti. Sama juga itu bang. Kalau abang memahami Alkitab, abang akan mengerti juga. Oke, bentar ya. Oke, kami akan menyampaikan. Sebentar ya. Kami akan menyampaikan menurut pemahaman kami sebagai Muslim dan nanti kami minta pemahamanmu menurut Bible. Oke. Menurut Muslim, menurut Al-Quran, kedudukan Al-Quran itu di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantaki anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu bukanlah ucapan menurut hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan. Itu yang harus abang pahami. Maka kedudukan Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan. Paham ya? Nah, maka tadi Ustaz Tahta menyampaikan di dalam surat mengenai Al-Quran, salah satunya adalah surat At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illana fa'buduni wa qimis shalah li dzikri. Allah menyampaikan secara langsung kepada Musa, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu kedudukannya. Dan kami sudah menyampaikan. Nah, pertanyaan kami bang, di mana menurut Bible Yesus berkata, sembahlah aku? Jawab. Kan sudah Oke, saya baik. bilang tadi abang tuh. Baik. Sebentar. Nah, nanti sang pencerah nanti tiktokan dulu dengan Ustaz Tata. Nanti habis itu yang lain menanggapi ya. Oke, lanjut supaya terarah diskusinya. Lanjut sambil tap-tap layarnya. Yang saya tanya itu tadi bang, bukan seruan. Yang saya tanya itu, di mana Allah berkata kepada orang Islam, bukan kepada Musa ya. Kepada Islam. Oke. Bang, jadi abang mau minta di mana Allah berkata kepada orang Islam, bukan Iya kepada. betul dong. Oh, bang. Abang bagusan abang naik lantai 15 langsung terjun sampai ke bawah. Makanya saya tanya gimana sih? Karena judul abang ini berani sekali abang kan Islam nih. Abang berani mengatakan orang lain salah sembah, sementara Allah sendiri tidak pernah berbicara kepada kalian. Oke. Aku gitu. Lanjut Ustaz Tata. Lanjut Ustaz Tata. Itu di Al-Baqarah 21. Pertama gini. Di dalam Islam yang menciptakan langit dan bumi manusia itu Allah. Dialah Tuhan. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Karena dia yang menciptakan, maka dia memerintahkan supaya manusia menyembah dia. Ya, Al-Baqarah 321. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Tadi kan yang menciptakan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Sehingga Allah mengatakan ya ayyuhan nas, sembahlah. Yaitu Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan semuanya. Khalaqakum, termasuk dirimu. Nah, itu ayatnya sudah. Nah, sekarang di mana datanya? Yesus, kamu kan mentuhankan Yesus. Di mana Yesus minta disembah? Udah kabur Ustadz, udah kabur orangnya. Udah kabur. Ando, lanjut, mencret. Iya, itu Al-Baqarah 21 itu yang dibawakan Ustaz. Emang otenya aja ngeyel semua nih. Ando. Oke. Temanmu satu udah mencret, oke. lanjut. Dalam iman Kristen yang meminta-minta disembah itu adalah iblis. Kami melihat Yesus adalah firman yang turun menjadi manusia. Yohanes 1:14, Lukas 1 ayat 31, bahwa pada mulanya firman mengambil rupa menjadi manusia. Perkataan Yesus pun mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Itulah, ya kan, dan dia melakukan kekuasaan menghidupkan orang mati, ya, menyembuhkan orang buta. Maka disebut dia, itulah tidak perlu, maka Matius ayat Tuhan, dia tidak pernah menolak dia disebut Tuhan, tetapi tidak perlu dari keindahannya. Maka di Matius 28 ayat 18, aku berkuasa di bumi dan di surga. Ya, jelas kan?
Jadi memang orang Kristen mengikuti karena memang yang diikutinya itu sudah naik ke surga, disaksikan orang banyak. Ada sosok yang bangkit, ada sosok Yesus bukan persetubuhan suami istri, bahwa pada mulanya dia adalah firman. Sekira-kiranya sama dengan Nabi Isa di Al-Quran ya, tapi saya tidak masuk ke situ. Oke, saya mau tanya nih, adakah enggak janji keselamatan di Al-Quran? Ada enggak janji keselamatan? Saya pakai dua data. Oke, saya mau tanya, tolong disebut dalilnya di Al-Quran, janji keselamatan kalau mengikut. Sudah. Oke. Jadi gini ya, saya akan pakai 3 data, 2 data baik Al-Quran atau perjanjian baru. Tidak perlulah pakai, jawablah dengan Al-Quran, jawab. Kalau di Al-Quran tidak ada, jangan bilang aja tidak ada. Diam, udah. Jadi janji keselamatan dalam Al-Quran itu masuk surga ya, keselamatan masuk surga. Di mana dalilnya? Perkataannya. Bentar. Oke, saya akan kasih ribuan data bahwa keselamatan itu mentuhankan Allah. Sama seperti Yohanes 17:3. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an, Al-Qaf ayat 13. Ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Atau Fusilat ayat 30. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka wa abasyiru bil jannah, maka dia akan memasuki surga kekal di dalamnya. Atau ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Al-Kahf 14-nya itu. Atau di dalam surat Al-Hajj ayat 14. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman kepadanya. Ya, memasukkan apa? Dan beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Surat Al-Had ayat 14. Atau di dalam surat Ibrahim ayat 23. Ya, di sana dijelaskan wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri. Ya, dan orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga. Ya, atau di dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatil firdaus. Sungguh orang beriman kepada Allah mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga firdaus. Ya, atau di dalam surat Maryam 60. Illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhuluna al-jannah. Ya, orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Atau juga di dalam surat Al-Had ayat 23. Innal ladina yudkhilul ladina amanu wa amilu solihati jannah. Jadi orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga. Atau juga di dalam surat Al-Had ayat 56. Al-mulku yawma idzinillah yahkumu bainahum falladina amanu wa amilu solihati fi jannatin naim. Mereka orang beriman dimasukkan kepada surga-surga yang penuh kenikmatan. Ini masih banyak ya. Jadi intinya keselamatan dalam Islam ini harus mentuhankan Allah. Begitu juga ketika Yesus ditanya, Yesus, bagaimana caranya kekal di surga? Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Atau di dalam Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, mengenal Allah. Itulah ajaran samawi. Dan tidak ada sudah tak obok-obok sampai jadi bubur. Bible itu sudah tak obok-obok jadi bubur tak minum. Tidak ada satu ayat pun. Kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah Yesus, gak ada. Yang ada tuhankanlah Allah. Itu ya. Oke, silakan. Dibuka mic-nya. Oke. Di Yohanes 14:6 ada kata kunci, ya. Oke. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku. Kalau di Al-Fatihah ayat 6 meminta ditunjukin jalan setiap sholat, ya, meminta ditunjukin setiap sholat. Yesus mengatakan, dan di Al-Maidah 4:6, Injil adalah petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Di Injil itu, ya, Al-Maidah 4:6. Ya, di Al-Zukhruf 6:1, akulah jalan lurus, ikutlah aku, kata Isa. Jadi di Alkitab Yohanes 14:6, akulah jalan hidup dan kebenaran. Dan Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal.
Yohanes 10 ayat 28. Yang bisa naik memperoleh hidup yang kekal, yang mengenal Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Manakala kau tidak percaya bahwa aku dan Bapa adalah satu, maka kamu akan mati dalam dosamu. Dan Yesus mengatakan, aku pergi ke sorga, menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang untuk menghakimi, datang kedua kali. Jelas bukan? Jadi itu maksud saya. Oke lah, itu masalah teologi. Masalah teologi kita tidak perlulah keimanan, ya kan? Itu tidak perlu. Jadi saya pun tidak menafsir. Tadi saya hanya menafsirkan 1:6-4, 1:4-4. Saya tidak menafsir lebih kurang. Saya mengatakan bahwa Musa berbicara langsung. Itu jadi saya tidak mengomentari lebih jauh. Justru menonjolkan ayat Al-Quran. Ini loh, ada berbicara langsung. Kementerian Agama menafsirkan bahwa Allah berbicara langsung. Balik ke sono lagi. Oke, itu pengertiannya. Oke, ganti tema. Satu-satu. Pertama, akulah jalan benar. Karena semua para nabi itu jalan mengenal Tuhan. Coba, andaikan Tuhan tidak mengutus nabi atau utusan, bagaimana caranya manusia kenal Tuhan? Uang Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarin 6:18. Lalu bagaimana caranya supaya manusia kenal? Makanya dengan bentuk kasih sayang Allah, dia mengutus utusannya. Nanti utusan ini yang mengenalkan. Di zamannya Musa, orang Israel kenal Tuhan melalui Musa. Siapa itu Tuhan? Elohim. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Musa jalan supaya Israel kenal Tuhan. Begitu juga Nabi Muhammad. Coba nanya ke umat Islam. Hai umat Islam, kamu kenal Tuhan dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Siapa Tuhan itu? Allah. Mana datanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tahu dari mana kamu? Dari Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad jalan. Begitu juga Yesus, akulah jalan. Maksudnya apa? Jalan kenal kepada Tuhan. Siapa Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus? Allah Bapa, Matius 11:25. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Yang di langit, Matius 18:19. Yang Esa, Markus 12:29. Berarti Yesus memperkenalkan Tuhan, berarti jalan dia. Dan kebenaran, apa maksudnya? Kata-kata kebenaran, apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti kebenaran. Karena bukan dari dirinya. Sama seperti Nabi Muhammad, jalan memperkenalkan Tuhan. Benar dia. Kenapa kau benar? Karena apa yang disampaikan bukan dari dirinya. Mana datanya? An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan bukan dari diriku. Aku menyampaikan firman Tuhan. Berarti dia jalan dan kebenaran. Dikatakan jalan karena memperkenalkan Tuhan. Dikatakan kebenaran karena menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Terus, yang kedua, Isa jalan yang lurus. Oke. Jalan yang lurus kata Isa, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratul mustaqim. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus harus mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Nah kalau Kristen jalan bengkok karena mereka mentuhankan manusia. Bukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus kata Yesus, kata Isa, innallah, sesungguhnya Allah, huwa rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu. Yang terakhir, aku dan Bapa satu. Maksudnya satu ajaran, satu misi. Bukan hanya Yesus dan Bapa satu, mereka juga satu. Mana datanya? Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 ayat 20. Aku, Bapa, mereka satu. Satu misi, bukan satu tiga-tiganya Tuhan. Nah, buka maknya. Oke, boleh saya tanggapin ya. Oke, saya tanggapin ya. Ya, di Yohanes, di Matius ini ya. Jadi Yohanes 14 ayat 7. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bukan hanya jalan Yesus, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa. Jadi disambung ya. Ya, disambung, sudah dikunci di situ ya. Dan nyata-nyata Yesus memang sekarang tidak dikubur di bumi.
Dia naik ke surga, disaksikan orang banyak, dan akan datang kedua kalinya menjadi hakim di hari kiamat. Oke, ya kan? Jadi mengutip ayat itu bahwa pemulanya dia adalah firman Allah satu dengan Allah. Oke, mengambil rupa menjadi manusia, nuzul menjadi manusia. Kalau nuzul jadi kitab, kita percaya Allah melalui firman-Nya nuzul menjadi manusia, lalu menyampaikan ajarnya. Jangan engkau membunuh, jangan menghakimi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesamamu, ampunilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Itu jadi memang awalnya dia adalah firman Allah mengambil rupa jadi manusia. Setelah dia manusia menyampaikan itu dari mulutnya sendiri, melakukan kuasa ilahi menghidupkan orang mati, ya. Jadi dan bangkit ke surga mengalahkan kematian, bangkit ke surga. Itulah sosok yang diikuti umat Kristen, ya. Oke, kalau aku boleh komentar sekarang, kalau selawat umat Nabi Al-Asap 56, umat Nabi berdoa supaya kepada Nabi diberikan rahmat dan keselamatan. Ya, dalam bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad rahmat dan keselamatan. Itu yang diucapkan selawat Nabi. Yang saya baca itu selawat pendek. Umat masih bermohon kepada Allah supaya diberi rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya. Jadi masih bermohon supaya diselamatkan Nabi itu. Tolong saya baca ini dari Quran NU. Selawat yang diucapkan Nabi. Nah di Al-Asap 56 Allah berselawat. Allah berselawat itu kepada Tuhan yang mana lagi? Malaikat berselawat kepada Nabi. Tokoh sentralnya Nabi Muhammad, ya, tokoh sentral. Ya, jadi tokoh sentral. Lalu di An-Nisa 80 kadang-kadang dikatakan tidak ada yang setara. Di situ dikatakan percaya kepada Muhammad sesungguhnya percaya kepada Allah. Jadi ini bukan disetarakan, ini bahasa Indonesia, ya. Ya, An-Nisa 80, ya. Percaya ke Nabi, padahal dikatakan dia manusia bukan Tuhan. Kalau Yesus berkata, aku jalan hidup dan kebenaran, aku bukan dari dunia, dan nyata dia bukan dari dunia, aku Alfa Omega, sebelum mengambil rupa jadi manusia, dia adalah Allah itu sendiri, ya, firman menjadi manusia. Itu bedanya. Bawa golok, kan? Oke. Jaka sembung bawa golok ya. Oke. Sekarang giliran Tata. Sebelumnya saya izin mohon sapa tamu baru Bang Joel. Bang Joel, selamat malam. Islam atau Kristen, dibuka mic ya Bang. Bang Joel. Bang Joel. Ini udah lama dia, tapi dia nggak ada suaranya, saya turunkan ya. Bang Cilok. Bang Cilok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Saudaraku, karena ada kegiatan, saya izin turun ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata. Saya nggak bisa panjang ya. Oke ya. Ya, terima kasih. Ada kegiatan. Tapi ini Ustaz Tata mau menjelaskan dulu terakhir kali. Ya, saya hanya tadi kan menanggapi saja kan. Oke, izin ya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Oke, terima kasih ya. Oke lah. Ini jadi yaudah, catatan aja, Bang, Bunda aku mau ngasih catatan sama Pak Ando. Pak Ando coba pelajarin Bibelmu. Kenapa Yesus berdoa? Kenapa Tuhan berdoa? Tuhan siapa Yesus? Dulu abangku akal sehat biar tulisan saya ini gak sia-sia ya. Saya mau tanggapin dulu. Ya, lanjut Ustaz, lanjut Ustaz. Oke, jadi gini ya. Pertama, dia mengatakan melihat aku, melihat Allah. Maksudnya gini loh. Yesus sudah mengatakan, perjanjian lama, perjanjian baru sudah mengatakan, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37, Keluaran 33:20. Jadi tidak usah ingin melihat Tuhan, tidak usah. Lihatlah ciptaannya. Sama seperti dalam Islam itu loh. Jangan kamu ingin melihat Allah, berpikir tentang Allah, gak usah. Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dilihat. Berpikirlah tentang ciptaannya. Tafakaru fi khalqillah wa la tafakaru fi datillah. Tidak usah ingin melihat Allah, lihatlah ciptaannya. Makanya umat Islam kalau melihat gunung-gunung yang indah, subhanallah. Kenapa kau mengatakan subhanallah? Karena ingin melihat Allah gak bisa. Lihatlah ciptaannya yang dahsyat ini. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa melihat Allah, melihat aku, melihat Allah, maksudnya apa?
Nggak usah lihatlah aku ini ciptaannya. Allah memberi mujizat kepadaku. Aku bisa gini-gini karena kekuasaannya. Lihat aja aku, nggak usah lihat Allah. Maksudnya ayat itu seperti itu ya. Di hadis juga ada. Yang kedua, Yesus naik ke surga, masuk ke surga. Ya wajar lah. Karena dia mentuhankan Allah. Karena kata Yesus, hidup yang kekal harus mengenal Allah. Yesus kenal. Ya wajar dia ke surga. Gitu ya. Terus yang ketiga, Tuhan nujul jadi manusia gak pernah. Kata Yesus dalam Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, Tuhan tetap di langit. Enggak, tata firmannya yang nuzul. Firman tidak pernah menjelma. Firman itu perkataan. Keluaran 34 ayat 28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataan ini tidak pernah menjelma. Perkataan ini diberikan kepada Musa menjadi Taurat, diberikan kepada Yesus Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Jadi yang firman Tuhan yang nuzul turun ini adalah ajaran-ajaran yang diterima oleh para nabi. Sedangkan Yesus, Musa, Nabi Muhammad penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Jadi firman itu diterima oleh Yesus. Setelah diterima disampaikan, itulah firman Tuhan, bukan Yesusnya. Sama seperti Nabi Muhammad, yang firman Tuhan ajarannya Al-Quran. Nabi Muhammad penyampai, Yesus penyampai juga, penyampai firman. Yohanes 3:34. Yang terakhir, Tuhan Allah bersolawat. Ingat ya, di dalam Al-Quran ada namanya ulumul Quran. Ulumul Quran itu ada lafaz mustarok. Ya, lafaz mustarok itu satu kalimat bisa bermakna banyak. Contohnya roh. Roh ini bisa bermakna Jibril. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun, ya. Malaikat yanzilul malaika, ya. Nazzala ruhul qudus min rabbik. Malaikat turun dari Tuhannya, diutus maksudnya, yaitu Jibril. Ruh di situ Jibril. Atau surat Maryam ayat 17 ya. Fa arsalna ilaiha ruhana. Ruh di situ malaikat Jibril. Atau bermakna wahyu. Yanzilul malaikatu birruh, malaikat turun membawa ruh, yaitu Al-Quran. Sama seperti sholawat. Sholawat itu bisa bermakna doa. Tapi kalau sholawatnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Apa sholawatnya Allah? Bermakna apa? Baca Ibnu Katsirnya, rahmat. Jadi maksudnya apa? Allah bersolawat, maksudnya apa maknanya? Allah memberi rahmat, mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Gitu. Jadi bukan Allah bersolawat seperti solawat kita. Yang kedua, kenapa kata nabimu disolawatin? Bukan hanya Nabi Muhammad. Perintah Allah kepada semua para nabi. Mana datanya? Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Isa alaihi salam, baginya kesejahteraan, keselamatan. Musa alaihi salam. Jadi solawat ini jangan dianggap cuma Nabi Muhammad. Semua para nabi kami solawatin. Bahkan Tuhan, manusia yang oleh Kristen dituhankan, kami solawatin. Baginya keselamatan Isa. Ya, terus tadi dikatakan di Al-Quran tahta, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Allah. Lah iyalah. Maksudnya apa? Ketika Nabi Muhammad mengatakan haram, ini kan dari Allah. Percaya kepada Nabi Muhammad berarti percaya kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan puasa wajib, oh ini haram, ini perintah, kita harus percaya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah perkataan Allah. Percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Allah. Sama seperti Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Sama. Gitu ya. Yang terakhir, aku bukan dari dunia. Sama. Di dalam Yohanes 17:14. Kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi bukan hanya Yesus yang bukan dari dunia, mereka juga bukan dari dunia, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, mohon maaf Sapa tamu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tahta dan guru-guru yang lain. Lanjut. Ya, Bang Andi, dibuka mic-nya Islam atau Kristen, Bang Andi? Bang Andi, monitor Bang Andi.
Kak Ahyati. Islam atau Kristen Kak Ahyati? Oh, waalaikumsalam. Kak Ahyati dibuka mic-nya, Islam atau Kristen? Kak Ahyati? Kak Ahyati? Oke. Bang Excel, Assalamualaikum. Selamat malam, Islam atau Kristen? Bang Excel? Bang Excel monitor? Bang Excel? Oke, Bang Mac, selamat malam, Islam atau Kristen? Bang, itu dia ngorok, siapa yang ngorok ini? Ngorok ya pemirsa, maaf. Bang Max juga nggak ada suaranya. Oke, dilanjut. Para guru silakan. Tafadhol insyaallah. Oke, Bang Fauzi, Islam atau Kristen? Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Muncung, Islam atau Kristen? Bang Muncung, Islam atau Kristen? Bang Muncung monitor? Bang Muncung? Jangan ditutup mic-nya, Bang, dibuka. Bang Muncung? Bang Muncung? Suaranya nggak ada di. Oke, dilanjut Ustaz. Tafadhol insyaallah. Ya, silakan sambil dinaikkan ya ngoten. Kalau udah ada lagi yang dinaikkan, Islam udah apa tapi nanya subhat-subhat. Nanti di sini ada Ustadz Miftah, ada Bang Akal Sehat, Ferry dan yang lainnya ya. Biar kita nanti daripada kosong gitu. Oten-oten kalau takut dialog bertanya saja, tidak apa-apa. Karena biasanya mereka itu takut ke Bible gitu. Ya, saudara teman-teman Kristen yang di bawah, kalau mau multi silakan, kalau yang mau naik silakan, kalau mau bertanya juga silakan, dikontrak sampai Yesus turun ke dunia. Itu satu. Dan yang kedua, kalau mau menanggapi tema juga silakan, tapi tidak boleh ngeyel ya. Oke, lanjut, tap-tap layar. Oke, selamat malam Bang Ipung. Bang Ipung. Ya, selamat malam. Islam atau Kristen, Pak? NU, Pak, NU. Kok nggak ngucapin assalamualaikum? Ya, assalamualaikum. NU, Pak. NU tuh apa maksudnya? Nahdlatul Ulama, Pak. Oh, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada, Pak. Cuma salam kenal aja. Oke, salam kenal saja. Mohon maaf kalau nggak ada kalau nggak ada pertanyaan, saya izin turunkan ke bawah ya. Bang Cilok, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, sedikit pencerahannya aja. Saya kan Islam juga ini. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu selalu menyamakan dengan penciptaan manusia? Itu aja, Bang? Ya, coba kalau bisa ada sedikit pencerahan. Oke, Ustadz, tafadhol insyaallah. Ya, maksudnya selalu sama gimana? Karena badi usama wati wal ar idza qada amron fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dia berkehendak, ya, maka dia cukup ketika mewujudkan segala sesuatu. Dia bisa langsung ya. Ayyaqulu lahu kun fayakun. Jadilah jadi. Gitu. Maksudnya selalu menyamakan itu bagaimana maksudnya? Karena Allah itu selalu menggandeng. Di setiap penciptaan alam semesta itu Allah selalu menggandengkan dengan penciptaan manusia. Itu yang yang nggak selalu. Coba kalau selalu di mana datanya? Ada datanya, Pak? Maksudnya dalil ya, Kak? Atau gimana? Ya. Iya. Di mana dalilnya? Ya, sekarang gini, coba sekarang kalau kita baca As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala nasir wala sami.
Ya, wala syafi afala tatadzakarun. Di situ nggak ada menyebutkan manusia. Atau di dalam surat Ibrahim 32, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sahara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri. Tidak ada menyebutkan manusia. Atau di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Enggak ada juga. Ya. Atau nanti di dalam surat Fussilat ayat 9. Qul innakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'alu lahu andada. Di situ sudah ada juga menyebut. Ya, atau Fussilat ayat 10. Enggak ada juga menyebut manusia. Atau di dalam Fussilat ayat 11. Enggak ada juga. Atau Yunus ayat 3. Enggak ada juga. Belum ketemu Oke, ya. Bang Cilok, ada lagi pertanyaan? Hah, maksudnya? Bilang ayatnya belum ketemu ya, yang Maksudnya gimana, Pak Cilok? mengkaitkan tidak ketemu dalilnya itu yang Allah menciptakan langit dan bumi selalu mengkaitkan dengan penciptaan manusia. Ya kalau ada ya gak masalah. Tapi kan tadi selalu dikatakan kok selalu. Maka tak kasih ayatnya, gak selalu itu. Banyak ayatnya itu. Justru saya minta di mana yang mengatakan selalu itu. Udahlah, ada apa-apa lah, udah abaikan. Iya, Bapak. Oke, kalau Ya udah, begitu, itu aja ya, Pak ya. berarti persamaan alam semesta dengan manusia, persamaan alam semesta ini dengan diri manusia, apa itu, Pak? Apanya, Pak? Udah di jalan. Ini panjang juga nih urusannya ini orang bertanya. Tata juga nggak ngerti pertanyaannya apa. Maksudnya gini loh, Tad. Penciptaan alam semesta itu semua berproses dengan kun fayakun. Tadi Tata udah jelaskan loh tadi itu. Terus penciptaan alam semesta ini itu ada 6 masa. Alam dulu diciptakan, baru manusia. Jadi penciptanya nggak bersamaan. Begitu. Udah dijelasin Ustaz Tata tadi itu. Cuman pertanyaannya itu ngambang. Akhirnya Anda juga mengklaim, akhirnya nggak ketemu toh. Ya makanya kan saya minta. Nggak usah diminta Bang, udah dikasih. Nggak usah diminta, udah dikasih Ustaz Tata tadi. Anda aja nggak paham. Kan udah dikasih jawabannya, Bapaknya nggak paham. Halo. Oke, segitu aja ya, Bang Cilok. Masih banyak yang mau naik untuk bertanya. Saya izin turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra, selamat malam, Bang Putra. Selamat malam. Oh iya, mohon maaf, Islam atau Kristen? Kristen. Oh, oke. Ada Kristen, Ustadz Tafadhol insyaallah. Tunggu sebentar, Bang Naim, Segara Islam atau Kristen? Sekalian? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum diturunkan ada yang mau ditanyakan, Sean? Ya, kalau Allah itu Tuhan apa hanya sebutan Tuhan di dalam agama Islam itu? Apa pertanyaannya? Allah itu Tuhan hanya sebutan Tuhan. Gini aja ya. Kenapa Allah itu disebut Tuhan? Karena definisi Tuhan itu wujud tertinggi, pencipta dan disembah. Nah Allah kan semuanya ada datanya. Wujud tertinggi wa huwal aliyul azim. Disembah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Pencipta Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Maka layak dia disebut Tuhan. Gitu doang udah. Oke. Bang Mamina, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Mamina, monitor Bang Mamina. Oke, sekarang ada Kristen nih Ustadz. Silakan fokus sama Kristen. Silakan. Mau dialog atau mau bertanya? Mau bertanya, Bang. Aman. Kalau bertanya aman. Saya itu bingung loh, fenomenanya ini bingung. Jadi kan kalau yang saya tangkap ini, Islam itu seolah-olah Allah SWT itu sama kayak Allahnya orang Israel gitu, Allahnya orang Kristen. Apa sih?
Padahal kan Oke, saya jawab. Untuk mengetahui sama atau tidak dalam Islam itu ya, semua para nabi itu diutus oleh Allah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi di situ dijelaskan bahwa yang mengutus para nabi itu Allah. Makanya di dalam surah Al-Baqarah 133, am kuntum syuhada id hadara yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Jadi Tuhannya Abraham, Isa, Yakub, Ismail itu Tuhan yang satu, yaitu Allah. Makanya Musa perkenalkan Tuhan itu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga sama. Markus 12:29. Nabi Muhammad juga sama. Qul Allahu ahad. Tidak kelihatan. Quran 33:20. Yohanes 5:37. Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Kan sama kan? Tuhannya para nabi. Allah yang Esa tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Justru yang berbeda itu Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Santai bang. Santai. Apakah pertanyaannya gini? Apakah Musa itu kenal Allah SWT? Oke. Sekarang baca Keluaran 6 ayat 4. Coba baca. Kok saya dibaca? Loh gimana sih? Gini aja Pak Ustadz, pertanyaan. Baca dibuka itu datanya Bang. Jelaskan aja di Al-Quran Ustadz. Sembahannya para nabi di Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nyebrang dulu Ustadz, biar dia silakan Ustadz. Saya dalam Al-Quran dulu. Jadi sembahan kami itu adalah Allah. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi sembahan kami Allah. Kalau Kristen siapa? Jadi udah dijawab bro ya. Sembahannya para nabi termasuk sembahannya Nabi Musa di Al-Quran itu. Dengerin dulu Pak jawabannya. Ustaz Tata udah menjawab. Yang disembah Nabi Musa para nabi di Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala. Udah dijelaskan. Ada lagi pertanyaan? Kenapa sih? Bentar. Kenapa? Saya itu santai loh. Kenapa sih? Itu kan temanya itu Kristen salah sembah. Nah Allah yang di Al-Quran itu kan namanya Allah SWT, itu namanya. Nah, apakah itu disembah? Pertanyaannya apa bro? Pertanyaannya kan gitu. Sedangkan Musa itu kan orang Israel. Itu apakah Allahnya orang Israel itu sama kayak? Pertanyaanmu salah. Apakah Tuhannya? Tadi kau bilang Allah bukannya. Tuhannya Nabi Israel itu apa sama apa tidak? Bukan Allahnya, Tuhannya. Perbaiki pertanyaannya. Bentar dulu. Apakah Allahnya orang Israel? Ada Allahnya orang Israel, Tuhannya Israel. Nggak ada Allahnya Israel, Tuhannya Israel. Allah itu nama. Di Alkitab itu Allah itu gelar bang, bukan nama. Gini bang. Kamu gini aja ya. Gini aja. Kamu kritisi dulu temanya ya. Kita dulu kan. Kristen itu salah sembah atau tidak? Apa sih? Menurut kamu Kristen ini salah sembah apa enggak? Gitu loh. Tapi di mana kau mengatakan Allah itu adalah gelar? Dapat ilmu dari mana? Allah itu gelar. Nah kalau di Alkitab dapat ilmu dari mana Allah itu gelar? Saya ulang kembali pertanyaannya ya. Dapat ilmu dari mana Allah itu gelar? Jawab. Allah itu sesembah. Allah itu sesembahan kalau di Alkitab. Ilmu dari mana kalau Allah itu gelar? Namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kau dapat ilmu kalau Allah itu gelar? Berpikir gitu loh. Allahnya dari mana kau dapat ilmu kalau Allah itu gelar? Sosok ngajarin gitu loh. Dari mana Allah itu gelar? Ini pertanyaannya Ustaz. Dia salah gunakan Allah itu gelar. Selamat malam. Jadi, aduh. Sebentar Mel. Lanjut Bang Handi, lanjut Bang Handi. Dia mengatakan gini, Allah itu gelar. Jadi pertanyaannya Allahnya Ishak dan Yakub itu siapa? Kan salah pertanyaan. Tuhannya siapa? Terus dia membedakan Ustaz. Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan dulu Ustaz. Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membedakannya di situ Ustaz. Silakan. Ya Allah itu adalah nama, ya, bukan gelar.
Makanya dalam Islam itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Allah itu ismun ala datil khaliq ala jami'il kainat ya. Dia nama pencipta langit dan bumi, segala sesuatu itu Allah. Jadi Allah itu bukan gelar nama, justru subhanahu wa ta'ala ini yang gelar. Allah maha suci, maha tinggi, itu baru gelar. Ya, kalau Allahnya enggak, seperti Handi, Handi ini orangnya Loman. Loman ini kan enggak apa ya, sifat gitu ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu sifat. Sifatnya Allah yang sabar dulu. Kayak gitu tuh. Gitu. Ya udah dijelasin ya. Jadi Allah itu nama yang disembah umat Islam. Ya, Subhanahu wa ta'ala. Dengerin dulu lah. Saya setuju itu. Kau ini naik di sini nggak mau diatur ya? Gue turunin kau. Tanpa kau juga kami bisa kajian kok. Udah dijelasin tak Allah itu nama sembahannya umat Islam. Subhanahu wa ta'ala itu artinya maha suci, maha tinggi. Itu baru gelarnya Allah. Melekat pada diri Allah itu gitu loh. Jadi kamu pertanyaanmu itu sendiri kau nggak ngerti apa yang kau tanya. Kenapa kau mempertolol dirimu dulu? Ya Allah itu lu bilang gelar, baru kau tanyakan. Ya nggak kenal lah itu barang. Makanya saya kick balik. Bawa sini pendetamu yang paling botak, yang paling pinter. Kasih data kalau Allah itu adalah gelar. Gitu loh. Makanya kalau botol jangan naik di sini. Lebih bertanya saja. Oke, lanjut. Ini apakah mau dinaikkan ulang dia ini, Bang Handi? Ya kalau dia pinter ayo. Tapi kalau dijelasin masih botol ya turunin, ngapain buang waktu kok. Lanjut. Naikin aja Mel. Yang penting dia jangan ngeyel itu aja. Bang Haimin monitor. Mencerna dulu Bang, mencerna. Abang Islam atau Kristen ini? Abang Islam atau Kristen? Alhamdulillah, mualaf Bang. Oh, mualaf. Baik, diam dulu situ ya. Ntar. Ya oke Bang. Bang Putra, jangan ngeyel dong supaya tidak diturunin ya. Kalau dia ngeyel kasih tahu dulu itu. Allah itu nama atau gelar itu dulu kau jawab dulu. Baru kau lanjut. Allah itu nama atau gelar? Kalau di Alkitab, Allah, kerjaan Allah itu sebutan kesembahan, bukan namanya. Oke, kalau bukan nama, tunjukkan referensinya di mana yang kita bisa tahu kalau Allah itu bukan nama. Pertanyaannya apa? Enggak, kalau bukan nama lu lurusin dulu ini. Standar aja kau nggak bisa lulus, apalagi mau melangkah ke selanjutnya. Kalau Allah itu bukan nama, alasanmu apa? Pertanyaannya itu, tolong dijawab. Denger dia, nggak denger kau budak kau naik di sini. Kau budak. Kalau Allah itu bukan nama, ya jelaskan di sini. Ngambil dari mana? Gitu loh, baru lanjut. Nah kalau lanjut masih kau botol lanjut terus, kasihnya Ustaz akan menjawab. Dia kau akan nggak masuk barang itu gitu loh. Itu intinya. Udah jangan naikin lagi tuh botol itu, suruh belajar lagi. Kau cari pendetamu yang paling pintar, ya, yang mengatakan Allah itu bukan nama. Dia pakai kamus apa? Dia pakai literatur apa? Itu ya. Lanjut. Kok bangun dia? Ngapain tuh? Ya? Kristen Arab sendiri aja Allah itu nama, ismu nama. Bahasa Indonesia KBBI Allah itu nama. Apa lagi lo pakai? Bahasa Burundi. Ya kalau bahasa Burundi minta ampun saya. Ya. Malam Borni Jos. Oke, nih ada Bang Haimin. Bang Haimin, apa yang mau disampaikan Bang Haimin selaku mualaf? Bang Haimin silakan. Ya masuk. Iya silakan, apa yang mau disampaikan? Di setiap ajaran Nasrani itu
selama saya jalankan ibadah itu nggak ada yang menemukan tuh titik terang tentang ketuhanan, malah melenceng semuanya. Nah, saya mau cari tahu tentang ketuhanan. Kristen itu kalau memang benar itu Yesus Tuhan, tunjukkan ke saya. Saya siap balik lagi ke agama saya, asal itu benar. Tunggu Kristennya aja naik bang. Yang kau harus ditanya, kenapa kau berhenti menyembah Yesus? Itu yang kau harus ditanya. Kenapa? Kalau secara logika nggak ada yang masuk di akal pak. Bang, sama sekali tidak masuk di akal dengan ajaran yang diperintahkan oleh Yesus itu nggak ada sama sekali yang diperintahkan, yang dikerjakan tuh nggak ada di setiap gereja-gereja. Sudah berapa tahun Anda sadar? Alhamdulillah ini sudah menjelang 2 tahun. Gejala awalnya apa bang? Gejala awal sehingga Anda mualaf. Gejala awal apa? Gejala awalnya itu tentang gejala awal ya. Gejala lanjut. Udah logis sih, udah masuk di akal bang. Saya waktu itu ketika tanya Pak Pendeta tentang Tuhan sesungguhnya yang patut disembah, ya kan ada Tritunggal, yang patut disembah itu siapa? Jawabannya itu ada imani dulu. Oke, paham. Itu yang saya bingungkan. Gejala awalnya imani saja, baru kemudian baru kemudian berakal, begitu ya? Iya betul. Oke. Oh, kalau begitu tanya Ustadz Tata dulu, Ustadz. Oh, itu Tuhan para nabi itu siapa sih Pak Ustadz? Sembahan para nabi, silakan Ustadz. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi diutus supaya mereka mengenalkan Tuhan, ya Allah itu, yang Esa itu. Ya sama. Ya. Itu semua para nabi. Wa ma arsalna, semuanya yang Allah utus. Memperkenalkan satu Tuhan itu. Ada nggak Ustadz para nabi, para nabi itu menyembah Nabi Isa atau menyembah makhluk? Nggak ada. Justru Nabi Isa itu mengatakan Al-Zuhruf ayat 61. Ya, 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Hada siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Gitu. Lanjut. Tuh. Amin. Gimana? Ya alhamdulillah sudah saya pelajari tentang ajaran Islam bang. Alhamdulillah sampai sekarang saya menjalankan rukun iman, rukun Islam, semuanya alhamdulillah sudah saya jalankan. Tinggal saya umroh aja lagi insya Allah. Setelah lebaran ini insya Allah saya jalankan. Mudahan Allah. Tapi aku belum mendengarkan, orang sini belum mendengarkan Anda bersyahadat. Coba udah